Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nih, nggak semangat lagi. Kemarin semangat, sebelumnya semangat, ini nggak semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala jami'i ikhwanihi minan nabiyyin wal malaikatil muqarrabin wa salamullahi alaihim ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk negara Inggris, Bapak Dr. Desra Percaya beserta Ibu. Yang kita hormati pula Ibu Donatirin selaku Wakil Duta Besar untuk negara Inggris, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pejabat, para diplomat dan jajarannya yang kita hormati, para jamaah, Bapak Ibu semuanya yang hadir di ruangan ini yang Allah muliakan. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, pada minggu terakhir ini kita masih dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa kita. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaatnya di hari akhirat nanti, insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk ke tema kita pada hari ini, itu berkaitan dengan tingkatan puasa. Rasulullah SAW mengatakan, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu." Ini perlu jadi renungan untuk kita. Kata Rasulullah SAW ketika beliau akan naik ke mimbar, beliau mengatakan amin, amin, amin. Rupanya ada datang malaikat kepada beliau, dan setelah itu Rasulullah ditanya, "Kenapa? Ada apa Rasulullah?" Kemudian beliau menyampaikan, ada Jibril datang. Kemudian raghima anfu rajulin, merugi, sangat merugi orang, dakhala alaihi Ramadan, Ramadan datang ke kita, bulan Ramadan, Thuman salakho, tiba-tiba Ramadan sudah selesai. Baru kemarin kita, baru kita pengajian baru yang keempat ini. Tiba-tiba selesai saja Ramadan. Falam yughfar lahu. Namun datang Ramadan, kembali lagi dosa kita masih belum diampuni. Ini perlu jadi renungan. Kenapa? Kenapa dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang akan kita jelaskan di dalam materi ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengoreksi, introspeksi diri kita sendiri. Sebenarnya puasa yang kita lakukan itu puasa apa dan bagaimana kita melakukannya. Saya tidak perlu bertanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Nanti bapak ibu semuanya akan menilai dirinya, bagaimana posisinya kita ini berdasarkan hadis tadi. Apakah kita termasuk orang yang merugi atau nanti kita termasuk orang-orang yang muttaqin, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita masuk pada orang-orang yang muttaqin tadi. Baik, Imam Ghazali mengatakan, menyebutkan bahwa tingkatan puasa itu ada namanya shaumil umum, shaumil khusus, ada shaumil khususil khusus. Puasa itu ada puasanya orang awam, orang umum, ada puasanya orang khusus, ada puasanya orang-orang khusus daripada orang-orang khusus. Nih,
kelompoknya. Ada puasa orang awam, ada puasanya orang khusus, dan ada puasanya orang khusus daripada orang khusus. Lebih tinggi lagi. Nanti kita akan lihat kita ini berada di mana. Maka yang pertama kali yang disebut dengan puasa orang umum itu adalah puasa sehari-harinya itu hanya menahan rasa lapar, haus, dan dahaga saja, serta syahwat. Syahwat maksudnya tidak berhubungan suami istri. Itu adalah puasanya orang umum, orang awam. Kalau puasanya hanya seperti itu, kita di siang hari hanya menahan rasa haus, rasa lapar, rasa dahaga, tidak tidur dengan istrinya atau sebaliknya, maka itu kategorinya adalah kategori puasa orang awam, yang mana hal-hal lain dia tidak memikirkan. Apa yang tidak memikirkan? Matanya tidak dijaga, telinganya tidak dijaga, hidungnya, mulutnya, tangannya, kakinya. Maka ini khawatir masuk ke dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal aqas. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak atau begitu banyaknya orang yang berpuasa, tetapi dari puasanya ini dia hanya mendapatkan haus dan dahaganya saja, tidak mendapatkan pahala apapun. Kenapa? Karena tadi puasanya itu hanya menahan yang mubah, yang dilarang, tapi mubah yaitu makanan yang halal dilarang ketika puasa, minum juga sama dilarang ketika puasa. Dia hanya menahan itu doang. Sementara hal-hal lain dia tidak berpuasa, tidak dipuasain yang lainnya. Ini mah hari-hari lagi kumpul gosip. Ada yang kumpul gosip? Banyak. Bukan cuma gosip saja, ada yang namimah. Namimah itu Bu adalah yang orang yang membawa kabar berita kepada orang lain untuk mojok-mojok. Tahu mojok-mojok? Ngadu domba. Teman kita bertiga nih, bahkan bestian. Tapi kalau berpisah itu, teman ini mengatakan, Besti, itu teman kita yang itu, bla 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 udah ngomongin tuh. Tujuannya apa? Agar kita atau teman kita ini bermusuhan. Datang lagi daripada teman yang ini yang Besti, teman kita yang satu itu tuh kemarin ngomong begini ngomongin tentang kamu. Itu loh. Ada nggak? Nggak ada di sini Bu. Insya Allah ini ibu-ibu solehah semuanya. Solehah semua. Itu mah di sana Bu, jauh, bukan di sini. Ya, orang sini mah insya Allah penduduk yang ada di London orang-orang soleh semua. Tidak akan mengadu domba, tidak akan mengojok-ngojok, ya namimah, ya tidak. Insya Allah kita harus saling mendoakan, saling mendukung sesama saudara, apalagi ini bestian, ya bestian. Nah ini adalah puasanya orang-orang awam, orang umum yang puasanya tadi hanya menahan haus dan dahaga. Nah, Ibu, kata Imam Ghazali, manusia itu posisinya itu dia di atas binatang dan di bawah malaikat. Itu posisi manusia. Maksudnya bagaimana? Dia sedikit saja bedanya, karena manusia itu disebut kalau dalam ilmu mantik itu hayawanun natiq. Kita ini adalah sebagai binatang. Manusia adalah binatang, tapi binatang yang bisa berpikir dan bisa berbicara. Pada dasarnya jenis kita adalah jenis hewan, ya jenis hewan atau binatang. Tapi bedanya adalah manusia memiliki akal, diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia bukan malaikat. Manusia bukan malaikat yang tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam diri manusia ada akal dan hawa nafsu. Kalau manusia bisa mengontrol, bisa mengatur, bisa memanage hawa nafsunya, maka dia tetap dalam keadaan seperti manusia, bahkan disampai kepada derajatnya malaikat. Tetapi kalau manusia tidak mampu mengontrol hawa nafsunya, dia bisa lebih rendah daripada binatang. Binatang, Bu, sekejam-kejamnya binatang, jarang sekali kita temukan dia akan membunuh anaknya misalnya. Manusia yang ada kecelakaan berani dia bunuh anaknya. Apakah itu kita rendah, lebih rendah daripada binatang? Lebih rendah daripada binatang. Tega dia membunuh anaknya. Binatang tidak akan membunuh. Oleh karena itu, manusia derajatnya berada di bawah binatang. Tetapi kalau kita bisa mengatur nafsu syahwat kita ini, kita akan naik kepada derajat malaikat, berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya bukan dekat secara fisik, tetapi adalah dekat secara sifat dan akhlak. Kita memiliki sifat-sifat ketuhanan dalam diri kita. Oleh karena itu, puasa kita nanti kita akan bandingkan, termasuk puasa mana kita. Apakah puasa orang awam atau puasa yang berikutnya adalah puasa orang khusus. Apa itu puasa orang khusus? Puasa orang khusus itu adalah selain dia menahan rasa haus, rasa lapar, kemudian tidak mengumbar nafsu syahwat dengan istrinya, dia juga menjaga anggota tubuhnya. Yang pertama, dia menjaga matanya tidak selamitan, matanya kesana kemari. Ya, terutama untuk laki-laki, ibu-ibu insya Allah tidak. Ya. Tidak insya Allah di sini. Laki-laki juga di sini, bukan di sana, bukan di sini. Matanya nggak dijaga, lihat sesuatu yang haram diharamkan, malah dipelototin. Ya. Nah, ini katanya sayang kalau nggak lihat. Itu, ya. Kata Rasulullah SAW, an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. La'anallah. Pandangan itu adalah ibarat panah yang beracun. Panah yang beracun, yaitu panahnya iblis. Dianalogikan oleh Rasulullah SAW. Faman tarakaha khaufan min Allah Ta'ala atahu Allahu azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan pandangan tadi yang mengandung racun tadi karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan berikan nanti rasa manisnya keimanan yang kita rasakan. Kita tidak mengumbar nafsu, mata kita dijaga. Ada sesuatu yang haram itu jangan cuma haram itu bukan berarti laki-laki melihat aurat saja, bukan. Kejahatan, kemaksiatan yang kita lihat itu adalah haram. Kalau mata kita melihat jelas-jelas di depan kita itu ada kemaksiatan, kita hanya menonton, itu sama saja mata kita gunakan di dalam kemaksiatan. Jangan sempit pikirannya bahwa kalau misalkan matanya tidak dijaga karena hanya melihat perbuatan. Bukan itu saja. Setiap kemaksiatan, setiap kejahatan yang tampak oleh kita dan kita biarkan tanpa ada amar ma'ruf nahi munkar, maka pada dasarnya mata kita gunakan di dalam hal yang diharamkan. Jadi bukan jangan terlalu sempit pikirannya. Ini kalau melihat sesuatu yang diharamkan, misalkan yang tidak terbuka auratnya dan lain-lain. Bukan cuma itu. Ya, banyak sesuatu yang kejahatan yang kita biarkan dilihat sama kita, berarti mata kita digunakan di dalam perkara yang haram. Ini kata Rasulullah juga, khamsun yuftirna sha'im al-kadhibu wal ghibatu wa namimatu wal yaminul kadhibatu wan nadhru bisyahwat. Ada
5 perkara yang dapat membatalkan pahala, yang membatalkan pahala puasa. Berbicara dusta, bohong, ya itu juga sama. Riba, ini gosip, ngomongin orang. Ya namimah tadi ngadu-ngaduin orang, mojok-mojok ngadu domba, ya sumpah palsu, dan juga pandangan syahwat. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus dijaga oleh orang yang puasa al-khawas itu adalah lisan. Lisan kita, Bu, Bapak, harus dijaga. Ya kenapa? Innamas shaumu junnatun. Puasa itu adalah perisai, ya penjaga. Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth. Kalau misalkan kita sedang puasa, fala yarfuth, jangan berbicara yang keji, kotor. Tidak boleh berbicara keji dan kotor. Wala yajhal, juga berperilaku selayaknya orang bodoh, artinya arogan. Wa ini berunqata lahu syatama falyaqul inni shaim. Kalau ada orang yang memprovokasi nih, ngajak ke berantem, orang ini mencaci maki kita, maka harus katakan kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, inni shaim, aku sedang puasa, ya Allah, aku sedang puasa. Ini mah ada orang caci maki, langsung diri kita langsung caci maki lagi. Jangan, ya kita harus bersabar. Katakan kepada diri kita, inni shaim, saya sedang puasa. Katakan juga kepada orang lain, kita sedang berpuasa. Kalau ada melihat orang lain sedang bertengkar, kasih tahu bahwa kita sedang dalam keadaan puasa. Ya, ini mau kalau ada orang yang berlaku seperti malah serasa ditantang. Ya, kita makin galak lagi. Yang ketiga, menjaga pandangan. Tadi pandangan ya penting. Sam'una lil kadhibi akaluna lis-suhud, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang sering mendengar berita dusta, bohong, sesama ngobrol, sesama teman, sesuatu hal yang dusta, berita-berita bohong, hoax, ya itu jangan pernah dengarkan. Akaluna lis-suhud, orang yang suka makan yang diharamkan, ya. Kata Rasulullah SAW, al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil itsm. Orang yang mengumpat dan orang yang mendengarkan umpatan itu sama-sama dosanya. Bukan berarti ketika ada yang mengumpat itu kita yang dengarkan gak dosa, sama. Ya, ini bukan kadang-kadang orang lagi ngobrol di belakang, dia kepo pengen dengar. Orang mah tutup telinganya, ini mau pengen dengar, pengen tahu apa yang diobrolin. Padahal apa yang diobrolkannya itu adalah perkara yang diharamkan, ngomongin orang, gibah tadi, ya, gosip dan lain sebagainya. Kita mau pengen tahu apa tuh tetangga sebelah ngomongin apa. Ya, maka itu adalah al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil itsm. Orang yang mengumpat, orang yang berbicara bohong, orang yang gosip itu sama dosanya dengan orang yang mendengar. Yang keempat, puasanya orang yang khawas itu, yang khusus itu menjaga anggota tubuh. Ya, menjaga anggota tubuh. Mulai daripada tangan kita, kaki kita, perut kita, semua anggota tubuh kita jaga. Jangan sampai tangan kita gunakan memukul orang, mengambil sesuatu yang tidak boleh, yang haram. Kaki kita dipakai atau digunakan untuk jalan ke tempat yang diharamkan dan lain sebagainya. Lagi-lagi jangan sampai kita masuk ke dalam apa sabda Nabi, kam min shaimin la salam min siyami illa al-ju'i wal atash. Ya, jangan sampai puasa kita sia-sia, ya, hanya nahan lapar dan dahaga. Tidak berlebihan ketika berbuka puasa. Ini nih penting. Kita mau balas dendam, benar nggak Bu? Bapak, benar nggak nih? Kalau kita buka balas dendam. Ini seharian saya nggak makan, nih buka. Ibu-ibu kalau masak segala macam dimasak, segala ada. Kita makan ini. Kita mau sholat maghrib aja, apalagi sholat taraweh. Waduh, setan itu di situ udah gelayutan, udah males. Ini habis di sini nih nanti, udah kita pulang aja, nggak usah sholat isya, nanti aja, nggak usah sholat taraweh. Yang sholat taraweh tertinggal berapa orang? Kenapa? Setan berkelayutan sudah. Orang kalau sudah kenyang mau ngapain lagi, nggak ada, pengen istirahat, pengen duduk-duduk, ngobrol, tiduran, suruh sholatnya padahal kita udah kenceng tuh, udah cepat, setengah jam kalau bisa
lebih cepat lagi. Kenapa? Biar semuanya dapat sholat. Ya, ini ibu, saya janji nih kalau saya jadi imam, kalau ibu sholat semuanya nanti kita cepat aja, nggak apa-apa. Yang penting dapat. Ya, yang penting dapat. Daripada misalkan kita panjang-panjang yang dapat cuma sedikitan. Ya, kasihan yang lainnya. Apalagi kita sekarang berada di mana? Di Asyrul Awakhir. Kita berada di 10 hari terakhir. Ini adalah waktu kita untuk meningkatkan kembali usaha kita dalam upaya menggapai malam Lailatul Qadar. Jadi, kalau kita buka puasa, maka jangan terlalu berlebihan. Walaupun buka itu adalah halal, tetapi Allah dan Rasulnya membenci orang yang makan berlebihan. Karena tujuan puasa itu kan untuk menekan atau untuk mengontrol nafsu kita. Kalau ternyata pas buka puasa kita kembali lagi pada kebiasaan biasa, ya puasanya itu tanpa ada makna. Justru makna dari puasa itu adalah agar kita bisa menekan atau mengontrol nafsu kita sehingga kita naik kepada derajatnya malaikat, sehingga kita mencapai derajatnya muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu tidak bisa dicapai dengan cara seperti itu. Ya. Oke. Kemudian selain itu juga harus ada rasa takut dan rasa harap. Ini harus ada, ya Allah, saya takut puasa hari ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada rasa takut. Tapi kita juga harus berharap bahwa puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, penting itu. Nah, ini adalah puasanya orang khusus. Tinggal satu lagi. Ibu, Bapak, bisa didengar? Bisa didengar? Sabar sedikit lagi, Bu. Ya. Puasanya orang khusus daripada orang khusus. Puasa apa? Dia mah sudah lewat tuh. Puasa menahan lapar sudah lewat. Menjaga mata, pandangan, lisan, mulut dan sebagainya sudah lewat. Puasanya adalah puasa hati. Hatinya yang dikuasain. Selain daripada yang tadi, dua puasa itu jelas. Dia tidak akan bisa sampai kepada puasa hati kalau puasa 1-2-nya ini tidak tercapai. Orang yang puasa hati itu adalah dia tidak pernah 1 detik pun lepas daripada ingatannya kepada Allah. Dalam hatinya selalu ada Allah. Dia tidak akan membiarkan pikirannya liar memikirkan urusan dunia. Hatinya akan terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah puasanya orang-orang ahli puasanya khusus. Ya. Bahkan dikatakan bahwa orang yang ketika puasanya itu tiba-tiba terbersit, buka nih, saya harus buka makan apa ya? Itu saja sudah dianggap kesalahan. Orang yang puasa hati ini ketika dia memikirkan untuk buka nanti puasa buka dengan apa, dianggap kesalahan. Kenapa? Karena dianggap kepercayaannya kepada Allah sudah berkurang. Tidak percaya Allah akan memberikan rezeki. Oleh karena itu orang-orang yang puasanya adalah puasa hati, mereka itu adalah derajatnya para wali Allah, siddiqin, para anbiya, para nabi. Kita mungkin tidak akan sampai pada derajat itu. Ya, kita mudah-mudahan kita bisa sampai kepada derajat yang kedua, kelompok yang kedua. Apa itu kelompok yang kedua, Bapak Ibu? Puasanya orang yang khusus. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu di antara 3 ini, jelas yang ketiga nggak mungkin. Di antara yang 2 deh, puasa mana kira-kira? Termasuk ke kelompok yang mana? Jangan katakan saya masih di kelompok 1. Kita harus naik ke kelompok 2 agar puasa kita ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Oke. Masih ada waktu. Sekarang saya buru-buru saja, Ibu. Kita sekarang sudah ada di Asyrul Awakhir, di 10 hari terakhir. Puasa kita tinggal 4 atau 5 hari lagi, Ibu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu.
Kalau Kamis Lebaran berarti 4 hari. Kalau Lebarannya hari Jumat, puasa kita tinggal 5 hari lagi. Sebentar. Kembali lagi kepada hadis yang pertama yang saya disampaikan, rogimaan korojulin. Orang itu rugi didatangi bulan Ramadan. Kenapa didatangi bulan Ramadan? Bulan Ramadan itu adalah bulan waktunya untuk melipat gandakan pahala kita, meningkatkan keimanan kita. Pada bulan Ramadan turun Al-Quran, pada bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Itu semua Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak sejajar dengan binatang, tapi kita tidak menggunakan waktu itu sehingga kemudian bulan Ramadan sudah selesai, dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, ya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala kita dilipat gandakan. Kita juga mudah-mudahan bisa diberikan hidayah oleh Allah sehingga kita bisa menggapai malam Lailatul Qadar. Ini setiap bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap orang, meskipun orang itu baru lahir di malam Lebaran, dia wajib untuk melaksanakan zakat fitrah, ya, melaksanakan zakat fitrah. Kata Rasulullah SAW, kata Ibnu Umar meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW, atau anna Rasulullah SAW farada zakatul fitri min Ramadan 'ala nasi sa'an min tamr. Rasulullah SAW mewajibkan kepada umat Islam, laki-laki perempuan, baik baru lahir maupun kakek nenek yang sudah tua renta, untuk apa? Untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bapak Ibu yang belum mengeluarkan zakat fitrah, dipersilahkan. Di sini juga ada PMML. Nanti kita bisa terima zakat fitrah Bapak Ibu semuanya. Ya, kita masih ada waktu untuk melaksanakan zakat fitrah. Berapa banyak? Saya tidak tahu ukuran untuk di London ini apakah sudah ada keluar, mungkin yang bisa kita ikuti fatwa yang ada di sini berapa ponnya silahkan. Tapi kalau di Indonesia kalau pakai uang sekitar 45.000 paling tidak, ya, itu paling rendah 45.000, ukuran sekitar 3,5 liter beras karena kita makan beras, ya. Mau pakai uang silahkan, ya, sebaiknya yang apa yang kita berikan paling baik itu adalah paling baik. Jadi wajib hukumnya, jangan sampai terlewatkan. Ya, kenapa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaim, untuk mensucikan orang-orang yang puasa. Dari apa disucikannya? Karena kita puasa kadang-kadang tanpa sadar kita ngerumpi, ngomong yang kotor, ngomong yang enggak jelas, ya. Maka mudah-mudahan apa yang sudah kita perbuat, apa yang kita katakan yang kotor-kotor tadi itu Allah ampuni, Allah hapuskan, ya, daripada catatan amal keburukan kita, ya. Minal lagwi wal rafathi, juga ada tu'matan lil masakin. Ini adalah sebagai bentuk rasa persaudaraan kita terhadap orang-orang yang miskin, merasakan bagaimana orang miskin tidak makan, mereka membagi mereka sehari-harinya karena memang tidak menemukan makanan. Ya, puasa itu tidak makan itu adalah sehari-harinya seperti itu. Kita sekarang adalah diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Karena kita sudah tahu apa yang kita rasakan, maka berbagilah dengan mereka-mereka yang tidak mampu. Kemudian yang kedua, zakat mal. Kata Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah, ya. Ambil ini kalau zakat mal itu sebenarnya harusnya amilin itu bukan menunggu. Amilin itu bukan menunggu, tapi datangi. Kita tanyakan, Bapak, Ibu, sudah zakat mal sudah sampai nisab apa belum, ya. Maka kita samperin, harusnya seperti itu. Maka Rasulullah mengirim alim sangat ke Yaman dan sebagainya untuk mereka meminta atau mengambil zakat daripada orang-orang aghnia, orang-orang kaya, ya. Tukhadhu min aghniyahim wa turaddu ila fuqara'ihim, diambil daripada orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang
fakir, ya. Apa zakat mal ini? Tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk mensucikan dan membersihkan mereka, ya, daripada harta-harta kotor. Jangan kira ibu zakat yang orang yang sudah nisab, wah ini itu harta kotor, ya, yang kita pegang nggak mau kita berikan kepada yang berhak, yaitu fakir miskin. Itu adalah setitik harta kotor yang akan mengotori seluruh harta benda kita, mengotori seluruh kehidupan kita, hanya karena kita tidak mau mengeluarkan zakat malnya. Ya, oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah untuk mensucikan dan membersihkan. Wa sholli alaihim, dan kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, doakan mereka, inna sholataka sakanun lahum, karena doa yang engkau lantunkan, yang engkau panjat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan memberikan ketenangan kepada mereka. Doakan orang-orang yang berzakat, ya, kita doakan mudah-mudahan mereka yang zakatnya banyak diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas bahwa zakat mal, berapa sekarang zakat mal? Zakat mal memang ukurannya adalah emas, Bapak Ibu, ya, emas 85 gram, silahkan dikalikan, itu minimal, dan mencapai nisab. Emas yang bagaimana? Emas yang disimpan. Emas yang disimpan, Ibu tahun lalu pada bulan puasa yang lalu punya emas 100 gram. Emas ini disimpan, ada yang disimpan di bank misalnya, disimpan di manalah itu emas, dan sampai sekarang masih ada, dari harganya, dari harga 500.000 sampai sekarang 2 juta emasnya masih harganya disimpan. Maka sudah nisab, sudah sampai nisab. Kenapa batas nisab? Batas minimal zakat itu adalah 85 gram. Punya kita adalah 100 gram, berarti sudah sampai. Apakah sudah haul? Sudah 1 tahun. Ya, tahun lalu mulai kita punya, sekarang sudah Ramadan lagi masih ada, maka itu sudah cukup, ya, dan itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Silakan Ibu dikalikan dengan, kalau harga pakai uang banknya berapa, kemudian dikalikan, dan 2,5%-nya itulah yang dikeluarkan. Syukur-syukur misalkan emasnya banyak, ya, tapi jangan pula emasnya dipakai. Memang emas yang dipakai, yang dijadikan perhiasan itu tidak wajib zakat, tidak wajib zakat emas yang dipakai. Ya ini mah karena nggak mau bayar zakat, dipakai sama dia sampai begini-begini jalannya nih. Pakai doangnya di sini 1/2 kilo. Ya, ada tuh di Indonesia tuh yang yang terkenal tuh kayak emasnya itu kan segini nih. Nama apa itu? Ada tuh di Indonesia. Ini kalau misalkan ibu seperti itu karena takut untuk bayar zakat, karena memang zakat yang dipakai itu tidak dizakatin, tidak wajib zakat. Agar tidak wajib zakat, emasnya dipakai sama dia. Ya, jangan, itu menghindari zakat, lari dari zakat haram juga, tidak boleh, dosa. Ya, begitu juga dengan gaji misalnya. Gaji juga nanti dikalikan setelah kebutuhan ibu semuanya dikurangin sesuai dengan kebutuhannya, sisanya kalau ada disimpan dikalikan kepada harga emas, ya. Begitu juga yang punya kontrakan-kontrakan di Indonesia dan sebagainya, hasilnya banyak misalkan uangnya, maka wajib zakat. Kalau misalkan ingin konsultasi, kita berbagi, silahkan, saya terbuka, bisa kita berbicara, berdiskusi terkait dengan zakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kajian hari ini. Sebelumnya saya ingin memohon maaf apabila nanti kita mungkin tidak bertemu lagi. Mudah-mudahan semua kita ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada kesalahan selama keberadaan saya di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.